Jangan sampai kita ini melawan otoritas, karena itu membuat kita kehilangan cover. Hidup ini perlu cover, punya bapak rohani, ya harus tunduk. Sudah, jangan niru-niru orang-orang yang nggak mau penundukan diri. Aku pengennya apa-apa, ya aku duit, aku ngene, aku lewe pinter. Nah ini jangan ditiru ini, ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Apa sih diampuni? Bedanya apa dengan ditutupi? Bedanya apa dengan tidak diperhitungkan? Saya akan tunjukkan di sesi hari ini. Diampuni artinya diangkat dan dibawa pergi. Catat. Diangkat dan dibawa pergi. Ini yang pertama. Diampuni itu artinya diangkat dan dibawa. Jadi Tuhan itu membawa dosa kita pergi. Masih ingat lagu ini? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tuhan buang, dibawa pergi dari timur ke, dikatakan ya, diampuni pelanggaranmu. Nah, pelanggaran itu apa? Pelanggaran adalah pemberontakan terhadap otoritas. Ya, ketika kita berontak kepada orang tua, itu pelanggaran. Otoritas di atas kita itu orang tua. Ya, otoritas kita di atas ini pemerintah. Nggak boleh kita berontak, nggak boleh. Tunduk, harus hormat bendera. Ada ajaran ya, yang tertentu nggak boleh hormat bendera, karena hanya hormat Tuhan. Wah ini ajaran-ajaran ekstrem kayak begini ini bahaya. Ya, nggak ada salahnya. Siap hormat, nggak ada salah. Ya kan? Nah, ayo penundukan diri kepada otoritas ini diberikan contoh oleh Yesus. 30 tahun dia tunduk dalam otoritas Yusuf dan Maria. Baru 3 tahun Yesus pelayanan. Jadi lebih banyak mana? Pelayanan atau tunduk kepada otoritas? Halo? Saya sering bilang anak-anak, kamu nih ya jadi guru sekolah minggu, melayani, tapi kalau kamu kurang ajar sama papa mamamu, gak bener loh ini. Yesus tuh lebih tunduk sama papa mamanya daripada pelayanan. Saya bilang gitu. Gak boleh, harus tunduk. Ya, otoritas ini harus dihormati, yang Tuhan sudah tentukan ya. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita ini melawan otoritas, karena itu membuat kita kehilangan cover. Hidup ini perlu cover, punya bapak rohani, ya harus tunduk. Sudah, jangan niru-niru orang-orang yang nggak mau penundukan diri. Aku pengennya apa-apa, ya aku duit, aku ngene, aku lewe pinter. Nah ini jangan ditiru ini, ya. Saya sampai hari ini tunduk kepada otoritas di atas saya. Saya hormati, saya beri perpuluhan. Ya, saya nggak merasa jemaatku luwe akeh, aku gak mau tunduk. Jangan seperti Lot, dia rusak cover di atasnya, yaitu Abraham. Mestinya covernya Lot itu namanya Abraham. Dia enak bersama Abraham. Diam-diam dia, wah udah aku keluar sendiri-sendiri. Ya wes, entek kon, habis kamu. Ya, nah yang kedua, berbahagialah orang yang ditutupi dosanya. Ditutupi artinya disembunyikan supaya tidak terlihat. Catat. Ditutupi artinya apa? Disembunyikan sehingga nggak kelihatan gitu. Cacat kita, kekurangan kita. Tuhan itu kayak mirip mua. Ya, make up arti orang kawin kan pakai mua. Mantu saya ini yang kedua ini mua, hebat ya, terkenal, bukan mua biasa ya, levelnya udah tinggi banget. Tapi dia bilang, "Pak, aku mau berhenti jadi mua ya, aku mau melayani Tuhan bersama Ko Andrew." Wah, puji Tuhan ya. Jadi Bu Gembala, jemaat di Jakarta udah hampir 6.000-an, 6-7 ribu dipakai Tuhan, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin.
Sampai tadi Pak Insinyur siapa Yonatan, dia bilang wah Pak Andrew sukses di Jakarta, luar biasa ya. Nah, kebaktian sampai nggak cukup, sampai antri, sampai harus duduk di kursi di mall, kasih TV ya, luar biasa. Sekarang sudah 2 cabang. MUA itu dipanggil hanya untuk menutupi kekurangan, mempelai, khususnya mempelai wanita. Kalau matanya sipit supaya bagus dibikin apa? Kelihatan besar. Dagunya dibikin yang lancip, yang apa ya. Itu memang ya sesuatu yang nggak gampang, memang harus belajar, harus pengalaman ya. Ditutupi jeleknya, ditonjolkan kekurangannya, ditutupi kebagusannya, tapi jujur hidup kita ini nggak ada bagusnya. Kok nggak ada, men? Hidup kita ini lebih banyak bagusnya atau jeleknya? Saya kira bagusnya nggak ada, yang ada cuma apa? Kita cuma welek tok wis, ngamuan, ya. Waduh, pikirannya kotor, jahat, iri, dengki. Kalau api mesti ini. Sebab itu ditutupi sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ditutupi, disembunyikan sehingga tidak aduh, kalau kita ngerti ini, kita bilang Tuhan terima kasih, Tuhan thank you Tuhan, Engkau tutupi dosa. Seorang raja, dia panggil pelukis, coba kamu lukis wajah saya. Oh baik Baginda ya. Tapi pelukis ini sadar dia nggak boleh salah. Memang kalau dia bagus, dia bisa dapat uang banyak, dapat fasilitas, bahkan dia jadi pelukis istana. Tapi kalau dia menyinggung raja, dia akan apa? Potong kepala. Raja ini di mukanya, pipinya ini ada luka, cacat, saudara. Coba gambar wajah saya. Wah, ini tugas gak gampang ya. Kalau dia lukis semua dengan apa adanya, dengan luka-lukanya dilukis, raja ini bisa apa? Halo, raja ini bisa apa? Ngamuk dia. Kamu udah tahu saya ada lukanya, kamu lukis. Wah. Tapi kalau orang ini, pelukis ini melukis tanpa luka, jadi nggak ditunjukkan lukanya, dibikin bersih, raja ini bisa apa? Bisa apa? Belum tentu senang, bisa tersinggung dia. Sudah tahu mukaku ada lukanya, kok kamu nggak lukis? Kenapa? Wah, repot kalau ketemu raja ini. Nggak tahu hatinya ya. Karepe opo gak tahu. Sini ada anak yang bilang, aku lu gak iso ngerti hati ini Pak Sam. Nah kon lopo pengen ngerti hatiku? Istriku aja belum tentu tahu hatiku. Kak Sam mau kemana ini, kadang-kadang aku juga nggak ngerti kan. Lulu ya. Saya bukan seperti raja di cerita ini. Memang ada ayat di Amsal, coba Amsal 18, ada satu ayat dikatakan begini. Hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Kita gak ngerti. Amsal 21 ayat 1. Maaf, Amsal 21 ayat 1. 2, 3. Hati raja, semua baca. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya. Kita gak ngerti ini mau kemana raja ini. Karepe opo, gak iso ngerti memang. Sing saya ngerti Tuhan. Lu kok nggak ada amin? Ngadepi wong kayak raja ini mesti doa. Tuhan ki pimpinanku ki, hatinya saya nggak tahu, tapi hatinya dia di tanganmu Tuhan. Lu kok nggak ada amin? Jamah Tuhan. Nanti dia ngalirkan berkat ke saudara. Kalau saudara minta tolong sama siapa? Bos di atas. Ya. Ya apa ini? Digambar apa adanya marah, digambar tanpa lukanya tersinggung. Tapi ini pelukis memang betul-betul lihai. Dia gambar raja ini dengan tangan ada di pipinya. Berarti apa? Kelihatan nggak lukanya? Kelihatan tangannya. Wah, rajanya bilang, ciamik kamu, hebat. Udah jadi ya, jadi pelukis istana. Memang ada satu raja juga ya, ini saya pernah baca, dia panggil koki,
tolong masukkan saya, masakkan saya makanan paling enak di dunia. Kokinya dimasakkan semur lidah. Lidah, memang lidah itu paling enak karena lidah tidak bertulang. Apalagi kalau Bulani yang masak, wah top, udah gak ada yang ngelawan bagi saya loh ya. Luar biasa ya. Rajanya seneng, hebat. Ini memang makanan paling enak. Kau no balungi soalnya ya, jadi gak keloloten ya, gak susah. Besok tolong masakkan saya makanan yang paling tidak enak di dunia ini. Waduh, makanan paling tidak enak. Kokinya bikinkan lagi besok semur lidah. Sama, rajanya kaget, loh kok semur lidah lagi? Iya raja, saya ngerti firman, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Enak nggak enak hidup kita ini, yang nentukan siapa? Lidah ini. Dengan lidah hidup bisa enak, dengan lidah hidup bisa nggak enak ya. Lidahmu, mulutmu adalah harimaumu ya. Amsal 18 coba ayat 21. Amsal 18:21. Ayo baca Amsal 18:21. 2, 3. Hidup dan mati apa? Siapa suka mengemakannya akan. Nah ini ya. Oke, jadi ditutupi apa? Dosanya. Dosa itu apa? Halo? Dosa itu kegagalan untuk hidup menurut standarnya Tuhan. Tuhan punya standar ya. Kalau saudara beli produk apapun, plastik atau apa, ada tulisan SNI, standar nasional ya. Tuhan punya standar, kita nggak bisa nyampe standar itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak diperhitungkan apa tadi? Tidak diperhitungkan artinya tidak dijadikan terdakwa. Seringkali kita ini tertuduh dengan hati kita, terutama dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang mungkin orang nggak tahu, tapi hati ini nuduh terus. Situ ada orang yang pernah bunuh istrinya, bunuh suaminya, bunuh siapapun, yang orang lain nggak tahu, udah dikubur, udah orang pikirnya ya udah, tapi tiba-tiba dia menyerah, datang ke polisi, kata saya yang melakukan. Kenapa? Dia tidak tahan dengan tuduhan dalam hati. Konsing mata ini loh, konsing mata ini, kamu yang melakukan, kamu yang melakukan. Dia nggak kuat, saudara. Situ dikatakan ya, jikalau hati kita menuduh kita, Tuhan lebih besar dari hati kita. Kalau nggak ada amin. Kesalahan artinya ya, hati yang bengkok, hati yang tidak orang salah itu hatinya bengkok, saudara, tidak lurus. Dikatakan kita tinggal di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ya. Ayo saudara, hari ini kita sudah dibebaskan, merdeka. Ayo baca ayat penutup ya, 1 Yohanes, pemain musik naik. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 kita akan baca ya. Satu poin penting, bahwa hati kalau menuduh kita nggak bisa tenang memang ya. Tuduhan-tuduhan ini seringkali timbul. Kamu munafik, wah konang gereja pelayanan ini percuma. Yang nuduh hati ya. Ayo diamkan suara hatimu, percaya Tuhan sudah tidak memperhitungkan kesalahanmu. Kok nggak ada amin? Waktu Martin Luther berdoa ya, tiba-tiba setan datang bawa buku hitam. Hei Martin Luther, gak usah sembahyang kamu, munafik, dosamu banyak, ini mulai kecil kamu melakukan ini, kamu remaja, kamu pernah ini, kamu waktu muda, kamu waktu menikah pernah begini sama istrimu, kamu pernah ini, semua disebut, pernah nipu. Martin Luther bilang, stop, betul, semua sudah saya lakukan mulai kecil. Tapi Martin Luther ngambil buku yang lain, Alkitab. Firman Tuhan berkata, darah Yesus
mengampuni dosaku. Amin. Setannya malu, dia tutup buku hitamnya, setannya pergi, meninggalkan Martin Luther. Ya, ayo baca 1 Yohanes pasal 3. Jadi kalau hatimu dituduh, baca ayat ini. 19 mulai ya. Demikianlah kita, sebentar saya lihat ya, 19 betul? Oke, kita baca 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian juga kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. 20. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Penutup 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Tepuk tangan. Wah, ini memang sumber kebahagiaan. Amin. Yesus, apa arti